Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan melanjutkan ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3 ini kita tulis dulu. Jadi ada dua muatan sejenis. Itu kata kuncinya. Jadi muatannya sejenis K dan L. Kemudian terletak di bidang koordinat. Dia punya koordinat yang K itu ini dan yang L itu ini. Berarti kita tulis yang K itu min 15,10, lalu yang L itu 6, min 18. Jangan lupa kalau koordinat itu berarti ini titik X, ini yang Y, ini juga sama. Kemudian muatan listrik K dan L berturut-turut. Oke, ada muatannya ya. Berarti yang K itu plus 1,8 mikrocoulomb. Lalu yang QL itu adalah plus 3,2 mikrocoulomb. Lalu di antara kedua muatan tersebut akan diletakkan muatan listrik M agar interaksi ketiga muatan listrik tidak mengalami gaya kolom. Maka muatan listrik P diletakkan pada koordinat titik-titik yang ditanyakan posisi M-nya. Oke, kita gambarkan dulu aja. Jadi ini diagram Cartesius. Kita plotkan. K itu adalah minus 15. Anggaplah minus 15 itu di sini. Kemudian Y-nya itu 10, berarti sekitar di sini. Berarti titiknya di sini ya. Itu adalah titik K. Lalu titik L itu X-nya 6. Anggaplah di sini 6. Lalu L-nya adalah minus 18. Anggaplah di sini minus 18, berarti titiknya di sini, atau kita tulisnya gini aja, min 18, titiknya berarti di sini, itu adalah titik L. Artinya kita bisa hubungkan dengan garis seperti ini ya. Nah, kalau kalian lihat ini bisa kita ubah menjadi segitiga ya, berarti kita bisa perpanjang garisnya untuk memudahkan membentuk segitiga. Oke, nah kemudian kita tahu bahwa akan ada titik M. Anggaplah titik M itu mau diletakkan di situ, tapi kan kita nggak tahu bagian ininya berapa ukurannya. Nah, di sini kita misalkan sebagai A. Kemudian kita coba hitung menggunakan Pythagoras. Nah, sebelum ke sana kita cek dulu panjang dari K sampai bawah sini. Ini kan dari 10 sampai 18, berarti berapa? 10 ke titik 0, ini kan titik 0 ya. 10 titik 0 kan berarti 10. Kemudian di sini ada tambahan lagi 18, berarti berapa totalnya? 10 tambah 18 itu 28. Berarti di sini itu 28 panjangnya. Lalu bagian sini sampai ujung sini itu dari min 15, atau kita tulisnya dari sini ke sini itu ada 15, lalu ke titik ini itu 6, berarti ya ditambah 6, berarti 15 tambah 6 adalah 21. Berarti di sini total panjangnya itu adalah 21. Jadi kalau misalkan kita gambarkan dengan segitiga yang terpisah seperti ini, berarti di sini 28, di sini ada 21. Sehingga kita bisa hitung nih antara K ke L menggunakan Pythagoras. K sama L kan sisi miring ya. Berarti caranya itu adalah akar 28 kuadrat ditambah 21 kuadrat. 28 kuadrat itu berapa? 28 kali 28 itu 784. Lalu 21 kali 21 itu adalah 441. Sehingga didapatkan 1225. Nah, kita cari akar 1225. Itu adalah 35. Maka KL-nya kita dapat 35 cm. Nggak ada ukurannya ya, berarti cukup 35 aja. Oke, sampai situ paham? Jadi berarti kita dapat poin yang ini
itu adalah 35 panjang totalnya dari atas, dari K sampai L. Nah, setelah itu adalah tahap 1 ya. Tahap 1. Kemudian untuk tahap 2 itu kan tadi diinginkan bahwa agar tidak mengalami gaya kolom. Berarti sigma F sama dengan 0. Nah, di sini kan ada titik M. Titik M itu kan berarti bisa direaksikan dengan si K, bisa direaksikan dengan si L. Artinya apa? Artinya nanti kita bisa tulis FK sama dengan FL. Karena posisi K sama L-nya itu harus dihasilkan 0 biar nggak ada gaya kolom. Jadi bisa kita tulis sama dengan seperti ini. Setelah itu kita tuliskan rumus gaya kolomnya, yaitu K QM dibagi R, atau dibagi untuk titik K terhadap M. Tadi kita misalkan sebagai A, berarti A kuadrat, lalu K QL QM dibagi, nah ini totalnya tadi kan kita udah dapat 35, berarti 35 dikurangi A kuadrat. Oke, paham sampai situ? Oke, kalau sudah yang sama bisa kita coret. QM bisa kita coret, K juga bisa kita coret. Sehingga didapatkan QK itu nilainya adalah 1,8 mikrokolom. Kalau perbandingan tidak kita ubah nggak apa-apa, kita tulis aja biar tidak bingung. Lalu A-nya adalah A kuadrat sama dengan QL itu adalah 3,2 mikrokolom per 35 min A kuadrat. Jangan lupa ini kan bisa dicoret ya. Gitu. Kemudian kita akarkan kedua ruas di akar biar memudahkan perhitungan, sehingga didapatkan 1,8 per A kuadrat sama dengan 3,235 min A kuadrat. Akar dari 1,8 itu berapa? Itu nilainya sekitar 1,34 dibagi A sama dengan akar dari 3,2 itu adalah 1,78 dibagi 35 min A. Kalau sudah, kita bisa pindah ruas menjadi 1,34 kali 35 min A sama dengan 1,78 kali A. Ini kita kalikan ya. 1,34 kita kali dengan 35 itu adalah 46,9 min 1,34 kali A sama dengan 1,78 A. Kita pindah ruas, 46,9 sama dengan 1,78 A ditambah 1,34 A. Maka 46,9 sama dengan 1,78 A ditambah 1,34, berarti 3,12 A. Berarti untuk mencari A kita bisa bagi ya, 46,9 dibagi 3,12, maka didapatkan berapa? 15 ya, 15,0 sekian. Kita bulatkan aja menjadi 15. Jadi A-nya sudah dapat. Oke, kita coba gambarkan dulu. Kita gambar ulang ya biar tidak bingung. Jadi tadi ini titik K, ini titik L, ini adalah titik M, di mana di sini tadi kita misalkan sebagai A,
terus totalnya 35. Ini totalnya adalah 20 berapa tadi? Yang panjang itu 28. Oke, ini 28. Ini adalah 21. Oke, kita udah dapat A. Berarti kita bisa gambar seperti ini. Ini K, ini L. Berarti ini 15 ya. Ini 15. Kemudian dari situ kita gunakan segitiga sebangun. Langkah ketiga, gunakan konsep segitiga sebangun. Ini bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan ini 15, ini berarti 21, ini 28 ya. Kita tuh mau cari apa berarti? Kita tuh mau cari koordinatnya ya. Itu kan kita belum tahu koordinatnya. Oke, berarti kalau gitu kita bandingkan. Ini kan yang pendek 15, yang panjang berarti 35. Berarti sisi yang pendek 15 dibagi sisi yang panjang 35 sama dengan sisi yang ini, yang pendek kita misalkan sebagai X aja ya, dibagi sisi yang panjang yang sini 21 sama dengan sisi yang ini, yang Y, karena dia mendatar, dibagi keseluruhan yang panjang berarti 28. Nah, kita bisa gunakan misalkan 15 per 35 sama dengan X per 21. Maka 15 kali 21 per 35 sama dengan X. Nah, X-nya bisa kita cari bagi 7, 3 bagi 7, 5, coret 3, berarti 9 sama dengan X dari titik K berarti ya. Kemudian kita bandingkan sama yang Y, 15 per 35 sama dengan Y per 28, berarti 15 kali 28 bagi 35 sama dengan Y, bagi 7, 4, bagi 7, 5, ini bisa dicoret 3 sama dengan 12. Nah, 12 ini juga dari K. Artinya apa? Artinya untuk langkah keempat itu nilai X sama dengan, untuk K itu tadi koordinatnya adalah min 15,10, lalu L-nya adalah 6, minus 18. Jadi untuk X-nya, si titik ini, si titik M, itu berarti kita gambarkan dulu biar tidak bingung. Tadi kan anggaplah min 15 di sini ya. Titikannya kan di sini, anggaplah ini 10 nih. Nah, ini K. Berarti tadi kan posisinya kalau L-nya itu 6. 6 itu di sini, minus 18 itu anggaplah di sini. Ini L-nya ya. Lalu kan seperti ini. Kemudian titik M-nya kan di sini. Berarti jaraknya kan ini titik K nih, titik K, ini berarti titik M ya. Nah, ini sumbu X-nya di sini. Berarti kita bisa tulis X-nya itu adalah min 15. Kemudian kita tambah dengan nilainya tadi 9. Sehingga didapatkan X-nya adalah minus 6. Kemudian untuk Y itu berarti ini kan titiknya kita plotkan ke sumbu Y, berarti di sini ya. Berarti kita bisa tulis 10
kemudian dikurangi si Y-nya tadi 12. Sehingga didapatkan 10 min 12 adalah min 2. Oke, artinya apa? Artinya biar gaya kolomnya itu adalah 0, maka letak M-nya itu di min 6, min 2. Nah, kalau misalkan kalian tanya, Kak, lah itu tadi ini kan bukannya masih di atas harusnya positif. Nah, ini kan untuk penggambarannya aja. Berarti seharusnya posisinya itu tidak seperti itu. Kalau tadi kan hanya perkiraan aja ya. Berarti nanti titik si M itu letaknya di sini. Ini min 15 sama 10. Titik K, kemudian 6, min 18. Anggaplah min 18 di sini. Titik L, kemudian letak titik M-nya itu min 6. Anggaplah di sini ya, min 6. Kemudian Y-nya adalah min 2. Berarti di sini nih. Nah, ini adalah letak setelah kita tadi coba hitung. Kalau tadi kan yang atas itu hanya perkiraan aja. Oke, paham ya?